mulai dengan pantun boleh? Boleh. Sebelum hujan turunkan payung. Ketika hujan suka melamun. Selamat siang, bunda-bunda semua. Izinkan saya beri salam santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah bunda-bunda semua sudah mengenal saya atau belum? Belum. Oke, kalau belum berarti perlu perkenalan diri ya. Seperti pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Kalau begitu kita harus kenalan dulu biar semuanya bisa sayang, ya. Oke, ini adalah biodata saya. Saya Sri Ayuningsi Esther. Kegiatan saya saat ini, saya melanjutkan studi S1 PAUD di Universitas Muhammadiyah Kendari dan juga melanjutkan profesor di Universitas Mandala Waluya Kendari. Mohon doanya mudah-mudahan semoga saya bisa menyelesaikan studi saya dengan baik dan tepat waktu. Kurang lebih selama 45 menit saya akan menemani bunda-bunda semua. Kita akan sama-sama membahas materi terkait dengan stunting merupakan masalah pertumbuhan dan perkembangan anak. Materi pokok yang akan kita bahas itu ada 4. Yang pertama yaitu pengertian stunting. Kemudian ada ciri-ciri stunting. Yang ketiga ada penyebab dan dampak stunting. Dan yang keempat ada pencegahan dan penanganan stunting. Tujuan dari pemaparan materi, yang pertama peserta mampu memahami pengertian stunting. Dan yang keempat peserta mampu mengidentifikasi langkah-langkah pencegahan dan penanganan. Oke, di sini ada sebuah foto. Usia sama, tingginya beda. Kira-kira menurut bunda-bunda dari foto ini apa yang bisa kita maknai ketika melihat foto yang seperti ini? Usia anak-anaknya sama tetapi memiliki tinggi yang berbeda. Mungkin ada bunda-bunda? Ya, isinya kurang. Terus apa lagi? Warna yang berbeda. Yang kena bisi buruk atau bagaimana? Bisi buruk atau faktor gennya juga. bisi kurang. Faktor gennya juga. Iya. Stunting di Indonesia untuk tahun 2022 itu ada 21,6%. Dan harapan pemerintah target tahun sampai di 14%. Menurut peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 katakan bahwa stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan. Ciri-ciri stunting itu yang pertama pendek. Stunting, kalau anak terkena stunting sudah pasti dia pendek, tapi anak yang pendek itu belum tentu stunting. Yang kedua yaitu perlambatan pertumbuhan tulang dan gigi. Itulah kenapa sering terjadi anak-anak yang mengalami stunting, motorik halusnya dan kasarnya itu tidak berkembang sesuai dengan usianya. Kemudian ada ciri-ciri yang ketiga yaitu keterlambatan perkembangan kognitif. Itu yang masuk di dalam data stunting, memang perkembangan kognitifnya memang sangat berbeda dengan anak-anak yang seusianya. Kalau misalnya diajak bicara, dia tidak mampu mencerna apa yang disampaikan oleh guru. Lambat loading maksudnya. Penyebab stunting yang pertama yaitu kurang asupan gizi. Berarti kita harus tahu dulu sasaran stunting itu yang mana. Sasaran stunting itu dimulai dari ibu hamil. Stunting ini bisa terjadi di 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK, di mana pengaruh atau kurang asupan gizi ini bisa terjadi sejak anak di dalam kandungan sampai di usia 0 sampai 2 tahun. Ngidam sehingga pola makannya ini berubah. Ada kandungan-kandungan gizi tertentu yang harus terpenuhi. Misalnya ada kekurangan protein hewani dan ada protein nabati. Kalau protein nabati, benar-benar sumbernya dari mana? Nabati, tempe dan tahu. Kalau protein hewani, ikan, daging, telur ya. Tadi ini harusnya makan atau mengkonsumsi ikan, mengkonsumsi daging maupun telur, tapi karena dia ngidam, dia tidak mampu konsumsi makanan-makanan sejenis itu, sehingga apa yang terjadi, makanannya yang tadinya seharusnya mengkonsumsi sumber protein hewani, tapi karena tidak nafsu makan, kecuali misalnya makan indomie sama nasi atau mungkin lauknya bisa diganti dengan perkedel, itu kan double karbohidrat, proteinnya sudah. Tapi kita bisa memanfaatkan pekarangan rumah, kita bisa menanam mungkin sayur-sayuran,
Ya, sayur-sayuran atau buah-buahan itu bisa kita manfaatkan. Produktivitasnya akan berdampak. Seperti apa produktivitasnya? Dia tidak mampu memanfaatkan sumber dayanya sendiri, dia tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan untuk dirinya sendiri, sehingga nantinya anak yang UHP, ibu menyusui balita dan remaja putri. Oke. Next. Kemudian penanganan PAUD, lingkungan belajar, PHBS, pemberian makanan bergizi, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Bunda bisa perhatikan pada layar, di sini ada sebuah kalimat, Bunda tinggal pilih benar atau salah. Di sini mengatakan bahwa stunting adalah masalah gizi kronis yang terjadi pada balita dimulai dari 1000 HPK. 1000 HPK itu mulai dari usia kandungan sampai anak usia 2 tahun atau 24 bulan. Jawabannya adalah benar. Oke. Pernyataan yang kedua, PAUD tidak memiliki kontribusi dalam penanganan stunting dan hanya bisa dilakukan oleh dinas kesehatan. Salah. Apa kira-kira kontribusi kita sebagai guru PAUD dalam pencegahan penurunan stunting? Mengadakan pemeriksaan, Perkembangan ya, pemantauan perkembangan dan pertumbuhan anak, ya, pemantauan perkembangan dan pertumbuhan anak termasuk tinggi badan dan berat badan itu wajib kita lakukan dan bekerjasama dengan Posyandu dilakukan setiap bulannya. Tadi saya buka menggunakan pantun, maka saya pun akan menutupnya dengan sebuah pantun. Bawa buku, naik ke inti. Saya bawa ke kampung cadas. Ayo kita tuntaskan stunting agar anak Indonesia sehat dan cerdas. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.